tayamum atau tapi lihat air gitu Pak Ustadz di tempat toiletnya itu gimana Pak Ustadz, batal nggak itu teh? Baik. Kalau di toilet masih ada air dan cukup untuk berwudu ya Bu ya. Berwudu. Oh, Iya. berwudu ya. Oh, Iya. iya iya iya. Ya Kalau Pak Ustadz, misalnya makasih. di toilet tidak ada air, di toilet tidak ada Mm-mm. air, Ibu bawa air tuh di kantong tas. Ada air 1 liter misalnya, 1 air liter. Iya. Ibu Mm-mm. wudhu pakai itu. Kecuali kalau itu Oh, memang untuk khusus untuk minum. Ya baru ya. Kalau untuk oh minum kan iya sudah iya. kalah ada itu. Nggak usah tayamum. Oh Karena iya. airnya yang ada Oh. itu hanya untuk minum. Sudah tidak tayamum. Hmm. Oh iya iya. Ya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Iya. Baik, Ustadz berikutnya. mau tanya, Ibu Teti, silakan. ini terkait yang tadi syarat tayamum. Itu kan kalau misalkan lagi ada di mobil, misalkan ya kita menempelkan tangannya ke jok mobil atau kalau misalkan ke tembok tuh Ustadz, itu tuh tempatnya yang sama atau harus berbeda gitu. Itu yang nomor Ya. 1. Mm-mm. Eh, mau dijawab dulu Ustadz? Boleh sekalian nomor 2-nya, silakan. eh Nomor 2 untuk membasuh wajah dan tangan itu tuh cukup sekali atau misalkan kayak wudhu ada sunnah 3 kali gitu. Terus yang Iya. terakhir kalau misalkan di kereta kita mau berwudhu kan ada 2 ini ya Ustadz, ada yang sampai pergelangan tangan, ada yang sampai siku. Mungkin karena kalau yang nggak sampai siku karena mungkin di tempat umum, jadi takutnya ada non mahram yang bukan mahramnya, jadi takutnya kelihatan aurat gitu atau gimana Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, baik. Ya, nampaknya mestinya saya jawab satu-satu ya tadi. Ini malah lupa pertanyaan pertama. Ya, coba ulang pertanyaan pertama, Bu. Yang pertama tadi yang Ya. menempelkan tayamum ke jok atau ke tembok, nah itu harus berbeda tempatnya atau nggak apa-apa sama gitu. Ya, Yang baik. pertama itu. Hmm. Baik ya Bu ya, kalau di tanah kita bisa mengambil dari tempat yang sama. Kenapa? Ketika kita sudah ambil dan debunya menempel di tangan, debunya itu masih banyak yang di situ ya di tanah. Tapi kalau di jok mobil, di kaca mobil, misalnya ada debu, begitu kita tempel udah habis, ya masalahnya udah habis tuh ya. Debunya udah tidak ada lagi, karena syarat tayamum itu ada debu, ada tanah. Tapi kalau di kereta atau di tempat kendaraan, kalau sekali kita ambil, nampaknya sudah langsung habis nih, lengket ke tangan semua di tempat awal. Ya kita pindah saja. Pindahnya itu bukan karena di situ mustakmal, bukan, tapi karena kita meyakini debunya sudah tidak ada, sudah terambil ya. Kita pindah. Begitu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu di pantai kan nggak boleh tayamum ya. Misalnya Iya. di gunung lagi musim kemarau, Ibu ngambil debu beberapa kali di tempat yang sama enggak apa-apa. Kenapa? Debunya masih banyak dan tidak menjadikan mustakmal debu yang sudah kita ambil tempatnya. Yang mustakmal itu debu yang sudah nempel di wajah kemudian rontok jatuh. Nah, itu yang debu mustakmal. Ya. Iya. Baik, yang ketiga terakhir tadi apa, Bu? Yang kedua dulu Ustadz, tadi membasuh wajah dan tangannya Oh iya. itu cukup sekali atau ada kayak wudhu sunnah 3 kali? Iya, hanya sekali saja, tidak ada sunnah 3 kali untuk tayamum. Oh iya. Sekali saja. Ya. 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 Nah, untuk yang terakhir itu misalkan di kendaraan umum kayak di kereta apinya, itu kan misalkan untuk wanita itu kan tadi ada 2 macam ya, Ustadz, dia ada yang membolehkan cuma sampai pergelangan tangan, ada yang sampai siku. Nah, kalau untuk yang sampai siku gimana? Itu kan tempat umum, Ustadz. Ini kan termasuk aurat buat wanita gitu. Gimana, Ustadz? Ya, baik ya. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i sampai siku. Kalau mazhab lain ada yang bolehkan ya silahkan Ibu pakai mazhab lain ya. Kalau ketika di tempat umum khawatir terlihat aurat yang tidak ada tempat untuk berlindung misalnya ya, ya sudah pakai mazhab yang lain. Dan insya Berarti Allah kalau untuk pindah mazhab atau memakai mazhab yang lain, kalau karena darurat tidak apa-apa ya, Ustadz ya? ya tidak apa-apa. Boleh. Oh, ya. Ya. Hmm. Terima kasih Ustadz. Ya, Jazakallah khairan. sama-sama.
Ustadz, Baik. mau tanya, Ya. apa nama? Ada anjing liar lah. Kadang-kadang macam kita pergi keluar rumah, lupa tutup pagar kan, dia anjing itu masuk. Kita tak tahulah dia ada ludah ke apa, najis ke, bukan najis maksudnya kotoran kencing ke apa, bukan maksud kita takutlah ludah ke apa gitu. Kalau siram dengan air saja boleh, Ustaz? Bentar. Kalau Atau macam membersihkan kena anjing, hujan? Hah? kita yakin sedang pipis di lantai rumah, yakin itu, yakin. Tak ada bekas-bekas basah, tak ada lah. Cuma kita macam was-was saja lah. Mungkin ada kah, tak ada kah gitu. Tak ada bekas lah, tak ada bekas kering saja. Tapi kita cuma ada takut-takut macam itu aja. Takut ada ludah mungkin Ibu ya. Ludah gitu kan. Tak nampak kalau ludah kan sedikit. Kalau pipis kan mungkin bekas dia basah banyak gitu kan. Tapi kalau ludah mungkin takut ada gitu. Kadang-kadang kita tak tutup pagar, kadang-kadang anjing liar itu dia ada masuk gitu. Kadang dia tumpang tidur lah apa gitu. Kalau ada orang dia lari gitu. Ya, baik ya. Ibu, ini ya. Ya, baik. Baik, kalau Ibu tahu anjing itu memang masuk, tapi Ibu tidak tahu dia menjilat apa aja, Ibu tidak punya kewajiban membersihkan apa yang dia jilat. Kenapa Ibu tidak tahu? Kalau tidak tahu itu membebaskan hukum ya. Tidak tahu, hanya dia masuk rumah saja. Dan apa yang dilakukan di rumah, kita tidak tahu kecuali memang ada air ya, ini pipis anjing nih, tahu nih, ada bekasnya. Tapi kalau jilat kan nggak tahu kita mana yang dijilat. Itu tidak ada kewajiban untuk membersihkan dari najis. Tapi kalau kita yakin ini sepertinya bekas jilatan anjing nih, kalau yakin nggak? Yakin. Kalau yakin ada kewajiban untuk membersihkan najis tadi. Caranya bagaimana? Kalau najis anjing kan ada ini ya Bu, ada aturannya beda dengan najis biasa karena dia najis mughaladzah. Itu harus 7 kali dibasuhnya. Dan di antara 7 basuhan itu 1 kalinya harus dicampur dengan debu airnya. Ya, begitu ya. Tapi kalau tadi ya Bu, Ibu kembali ke asal, hukum asal ya. Hukum asalnya apa? Kalau Ibu hanya tahu itu anjing masuk, dan Ibu tidak tahu apa yang diperbuat di rumah, dan Ibu juga tidak tahu bekas-bekasnya kayaknya nggak ada nih. Ya, bekasnya, pipisnya juga nggak ada, nya nggak ada. Ibu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk membersihkan. Iya, Kecuali Ibu yakin ya, Ibu yakin. Ini nampaknya rada basah ini. Apa tempatnya bekas dijilat air liur ya, kalau udah yakin Ibu terkena kewajiban tadi. Itu ya Bu ya. Iya, jazakallah khair Ustaz. Ya, baik. Selanjutnya ada lagi? Ya. Ada Ustaz. Ada, Bu Ella, silakan. Ya, begini Ustadz, melihat dari sebab tayamum kan tidak ada air, sakit, dan airnya dibutuhkan untuk memberi minum binatang. Tapi gimana kalau misalkan ada orang yang meninggal, tapi tubuhnya itu kalau dimandikan itu darurat gitu, seperti yang kebakaran atau misalkan bayi yang masih sangat kecil, itu bisa ditayamumkan Ustadz atau tidak? Iya, kalau untuk jenazah dengan terkena air justru jenazahnya jasadmu malah jadi rusak, yang seperti kebakaran terkena air malah retak-retak ini misalnya, itu ditayamumkan saja, tidak usah dimatikan. Ya, terima kasih Iya. Ustaz. Adakah yang masih ada ingin menyampaikan? Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Ya, Kalau silakan. itu debunya itu harus ditepukin atau tidak Pak Ustadz? Debunya itu kalau sudah ditempelkan ditepukin enggak? Ditempelkan saja. Maksudnya menepuk itu yang menempelkan ya, menempelkan dengan posisi jari direnggangkan ya, sunnahnya merenggangkan jari, tidak dalam posisi rapat. Ya, tidak. Bukan kalau di tanah nih Pak Ustadz, kalau ke tanah kan itu tanahnya nempel, memang sengaja gitu harus nggak usah digini-gini gitu, ditepukin lagi, diturunin lagi sih. Maksudnya ditepukin. Ya. Kalau tanahnya nempel, kita ingin menipiskan tanah, tidak ditepukkan, digesek-gesek dengan 2 tapak tangan, tapi dikibaskan aja masing-masing tapaknya ya Bu ya, dikibaskan saja. Dikibaskan. Oh iya Pak Ustadz. Kalau dipakai dengan menggesekkan 2 tapak tangan, jadi mesak mal debu yang sudah kita ambil. Oh gitu. Oh iya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz. Iya. Baik, adakah yang masih ingin menyampaikan?
keberatannya. Ada mau tanya Ustadz. Iya, ya, Eh, silakan. Kalau misalnya di kota kayak saya di perumahan kumuh, tanah yang ada itu biasanya kan tanahnya tanah pupuk yang mengandung kotoran sapi, kotoran kambing, dan untuk mensucikan kalau kena anjing itu tanah yang bagaimana ya Ustadz? Di sini nggak ada langsung ke aspal Ustadz, dan tanah yang sekitar sini tuh sudah pupuk-pupuk semua. Itu bagaimana Ustadz? Apakah pasir bisa menggantikan? Ibu mau tayamum ini? Ibu mau tayamum atau gimana? Oh, maksudnya? untuk menghilangkan najis anjing yang tadi barusan dibahas, najis anjing tadi kan ada, kemudian di sekitar kami rumah mepet-mepet itu tidak ada tanah yang mungkin, kalau di desa mungkin ada tanah yang bebas. Di sini tanahnya tuh sudah banyak mengandung pupuk dan langsung ke aspal. Ya. Apakah bisa diganti dengan pasir? Sebentar, ini untuk menghilangkan najisnya, membersihkan najis. Iya, untuk menghilangkan najis anjingnya. Kalau kita pas, kebetulan saya kan pernah bepergian ke rumah yang ada anjing kukuk gitu kan, terus mungkin ada yang kena di baju saya gitu kan. Nah itu maksud saya tanah suci yang bagaimana yang untuk menghilangkan tadi yang Ustadz katakan 7 kali, terakhirnya tuh air sama tanah nggih. Oh ya, baik ya. Kalau tidak ada tanah untuk menghilangkan najis ya. Kalau tai anjingnya di jalan dia nggak perlu disucikan ya, karena apa? Nanti disucikan oleh waktu. Ya maksudnya kalau di jalan ada anjing ya buang aja ya. Nanti bekasnya gimana? Biarin aja, nggak perlu dibasuh 7 kali. Kenapa? Tidak kita pakai sholat jalannya. Yang mau kita perlu basuh sampai 7 kali itu karena kita mau sholat atau tempatnya mau dipakai untuk sholat, begitu ya Bu ya. Kalau di jalan ya nggak apa-apa. Ya udah ditimpuk aja dengan debu atau tanah yang ada di situ, itu sudah cukup. Kalau misalnya nggak bisa dibuang kotoran anjingnya ya. Kenapa? Ya kita nggak mau sholat, nggak akan sholat di tempat itu. Terkecuali kalau jalannya mau kita pakai sholat gitu ya. Ada najis nih. Maksudnya kalau misalnya saya kena liur anjing pas saya keluar rumah itu kan di rumah teman, entah baju saya apa pernah tangan saya gitu, tapi posisinya saya harus mensucikan kondisi di rumah itu tidak ada tanah yang dikatakan sebagai tanah yang suci. Seperti itu Ustadz. Apakah itu bisa diganti dengan apa bentuk yang lain atau pasir atau gimana Ustadz? Ya baik, kalau hukum asalnya kan memang harus campur debu ya Bu, debu tanah. Kenapa? Karena diyakini dalam debu itu ada antivirus atau ada bakteri yang apabila kita pakai untuk mencuci, membasuh bekas jilatan itu, nanti bakteri-bakteri atau virus dari air liur anjing itu dilawan oleh virus atau bakteri yang ada di tanah itu yang kita campurkan. Nah, begitu ya, hukum asalnya kan seperti itu. Tapi hukum asalnya kan tanah, bukan dengan pasir. Kalau pasir kan batu itu ya, batu kecil-kecil. Tapi hukum itu kan lentur ketika dalam keadaan darurat. Ketika tidak ditemukan tanah, ya apa yang pengganti tanah di situ yang mendekati misalnya. Adanya pasir ya sudah pakai. Kalau memang nggak ada tanah. Tapi kalau misalnya kita jalan misalnya ya 50 meter dari situ ketemu tanah, sebaiknya jalan dulu ya Bu ya. Jalan dulu, cari dulu. Atau jalan 100 meter dari tempat itu kita bisa ketemu tanah ya debu. Ya, kita upaya dulu untuk mendapatkan debu tanah. Begitu ya Bu ya. Iya. Walaupun susah karena di kota untuk mendapatkan tanah bersih. Iya, kalau tanah kan memang susah, tapi kalau debu kan banyak ya Bu ya di jalan debu. Oke ya. Ya, debu banyak. Kalau debu yang debu halus-halus itu di pinggir jalan-jalan itu biasanya ada ya. Ketika selesai hujan kan debu-debunya minggir di jalan. Ketika kering nggak ada itu debu-debu itu. Oh yang itu bisa ya. Oh iya. Bisa, boleh. Ya, Ustaz. Terima kasih. Ya, tapi baik. kalau lumpur sawah bisa nggak Pak Ustadz? Lumpur sawah. Boleh, lumpur sawah itu malah debu banget itu. Lebih murni debunya, tanahnya, turapnya lebih murni ya dibanding dengan debu yang ada di jalan.
Ya, di jalan di kota ya. Nah, Makasih Pak rumput Ustadz. sawah. Turap ya Bu ya, tanam. Ya, masih adakah? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Ustadz Alhamdulillah. tanya dulu satu saat. Terima kasih ya. Ya, ya. Lupa di ini, di ini. Ustadz, kalau di kereta itu atau di bis yang kereta Argo itu kan ada air ya Ustadz. Atau di bis yang eksekutif itu kan ada air. Itu sebaiknya tayamum atau wudhu ya Ustadz? Ya, kalau ada air, masih terlihat air, wudhu Bu. Ada ya. Kecuali kalau air yang ada itu untuk minum, nggak usah wudhu. Ibu Ibu lihat di toilet nggak ada air. Ibu bawa air di tas ya, ada air. Tapi itu air untuk minum, ya sudah. Kalau itu memang air untuk minum, kalah ya. Kalah air wudhu. Maksudnya yang di kereta itu kan ada air itu. Ada di toiletnya itu kan ada air. Sebaiknya wudhu aja ya? Wudhu, kalau ada air wudhu. Ya. Oh, iya. Kenapa tayamum itu darurat? Darurat itu apa? Karena tidak ada air. Kalau ada air pun itu membahayakan ya. Kita untuk mencapai ke tempat itu membahayakan. Jadi dianggap tidak ada air. Gitu Bu ya. Oh ya. Ada lagi? Silakan. Sudah. Ya, baik. Kalau sudah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.